Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Febriani dengan NIM 2103055010046 dari kelas D Program Studi Gizi Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview satu jurnal dengan topik anemia. Adapun table of contents, yang pertama judul jurnal, yang meliputi latar belakang juga, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Adapun jurnal yang saya ambil di sini yaitu faktor risiko yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Nusa Wungu 2 Cilacap, yang ditulis oleh Hidayah Pramesti Dewi dan Mardiana. Jurnal ini dipublis dalam Journal of Nutrition College, volume 10 nomor 4 tahun 2021, halaman 258 hingga 296. Adapun latar belakangnya, yaitu di dalam jurnal ini disebutkan bahwa berdasarkan data World Health Organization atau WHO, anemia pada ibu hamil itu dikategorikan menjadi masalah kesehatan secara global dengan prevalensi 29,6% di tahun 2018. Dan juga prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia itu juga masih tergolong tinggi, yang dimana berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2013 hingga 2018, proporsi anemia pada ibu hamil itu meningkat dari 37,1% menjadi 48,9%, yang dimana sedangkan target RPJMN atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2019 itu sebesar 28%. Kemudian, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada tahun 2020, Puskesmas Nusa Wungu II itu menempati urutan tertinggi kasus anemia pada ibu hamil, yakni sebesar 51,51% atau sebanyak 479 ibu hamil yang mengalami anemia. Jadi, faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil itu cukup beragam, yang dimana akan dibahas selanjutnya. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu anemia. Jadi, anemia dalam kehamilan merupakan kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan pada trimester 3. Kemudian pada trimester 2, kadar Hb ibu hamil itu kurang dari 10,5 gram per desiliter. Nah, anemia yang sering dijumpai pada kehamilan adalah akibat dari kekurangan zat besi. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan zat besi untuk mensuplai fetus dan plasenta, yang dimana dalam rangka pembesaran jaringan dan massa sel darah merah. Adapun dampak anemia pada ibu hamil itu dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan janin, baik itu sel tubuh janin maupun sel otak. Kemudian dapat mengakibatkan abortus, lamanya waktu persalinan karena kurangnya daya dorong rahim, kemudian perdarahan dan infeksi. Nah, adapun tujuan penelitian di sini dalam jurnal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor resiko yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Nusa Wungu 2 Cilacap. Dengan metode penelitian yang dimana jenis penelitian di sini yaitu studi observasional analitik dengan desain case control, yang dimana sampel yang ditetapkan sebesar 42 kelompok kasus dan 42 kelompok kontrol dengan teknik purposive sampling. Kelompok kasus di sini berarti kelompok ibu hamil yang mengalami anemia, sedangkan kelompok kontrol ibu hamil yang tidak anemia. Jadi jumlah sampel dalam penelitian dalam jurnal ini itu sebanyak 84 responden, yakni 42 ibu hamil yang mengalami anemia dan 42 ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Adapun variabelnya yaitu pengumpulan data umur kehamilan, status gizi ibu hamil, itu dengan diperoleh dari rekam medis Puskesmas Nusa Wungu II.
Kemudian untuk variabel keragaman konsumsi pangan, datanya itu diperoleh dari penyebaran formulir FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Kemudian untuk kepatuhan konsumsi tablet FE, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan pantangan makanan, itu datanya diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara, yang dimana data dari hasil yang diperoleh itu akan dianalisis menggunakan uji chi-square dengan p-value 0,05. Kemudian di sini ada pun hasil penelitiannya. Untuk tabel pertama itu menunjukkan distribusi frekuensi, yang dimana subjek dengan umur kehamilan trimester 3 terdapat 66,7% yang termasuk dalam kelompok kasus atau yang termasuk dalam ibu hamil yang beresiko anemia atau yang mengalami anemia, yang dimana sebanyak terdapat 28 ibu hamil. Kemudian untuk kelompok kontrol, subjek dengan umur kehamilan trimester 3 itu ada 18 ibu hamil atau sebesar 42,9%. Kemudian untuk subjek dengan umur kehamilan trimester 2 terdapat 14 ibu hamil yang termasuk dalam kelompok kasus atau sebesar 33,3%. Sedangkan untuk kelompok kontrol sebanyak 24 atau sebesar 57,1%. Kemudian untuk variabel kedua status gizi, yang dimana status gizi di sini dilihat dari pengukuran lila ibu hamil, yang dimana jika ibu hamil memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, dikategorikan memiliki status gizi kurang. Kemudian jika memiliki ukuran lila di atas atau sama dengan 23,5 cm dikategorikan memiliki status gizi baik, yang dimana di sini diperoleh bahwa subjek dengan status gizi kurang dan termasuk dalam kelompok kasus itu ada 9 orang ibu hamil atau sebanyak 21,4%, sedangkan untuk kelompok kontrol terdapat 8 subjek atau sebesar 19%. Kemudian untuk subjek dengan status gizi baik itu sudah cukup banyak atau lebih banyak dibanding dengan status gizi kurang, yang dimana terdapat 33 ibu hamil atau sebesar 78,6 yang termasuk dalam kelompok kasus. Kemudian terdapat 34 subjek atau 81,0% yang termasuk dalam kelompok kontrol. Kemudian variabel berikutnya yaitu keragaman konsumsi pangan, yang dimana terdapat subjek yang memiliki keragaman konsumsi pangan rendah, ada dalam kelompok kasus terdapat 73,8% atau sebanyak 31 subjek. Kemudian untuk kelompok kontrol terdapat 42,9% atau sebanyak 18 ibu hamil ataupun subjek. Kemudian subjek dengan keragaman konsumsi pangan yang tinggi, untuk kelompok kasus terdapat 11 ibu hamil atau sebanyak 26,2%. Kemudian untuk kelompok kontrol sebanyak 24 ibu hamil atau sebesar 57,1%. Kemudian untuk subjek yang dengan kepatuhan konsumsi tablet FE yang tidak patuh itu ada 12 responden atau subjek yang tergolong dalam kelompok kasus dan ada 13 subjek yang termasuk dalam kelompok kontrol. Kemudian subjek yang patuh dalam mengonsumsi tablet FE itu untuk kelompok kasus ada 30 subjek
atau sebesar 71,4, kemudian untuk kelompok kontrol terdapat 29 subjek atau sebesar 69%. Kemudian untuk variabel berikutnya untuk tingkat pendidikan, jadi tingkat pendidikan di sini untuk tingkat pendidikan dasar itu yang termasuk wajib belajar 9 tahun atau tingkat SD dan SMP saja. Ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP. Kemudian untuk tingkat atas atau tinggi itu ibu hamil dengan pendidikan terakhir SMA, S1 dan di atasnya lah. Yang dimana subjek dengan tingkat pendidikan dasar untuk kelompok kasus ada 64,3% atau sebanyak 27 subjek. Kemudian untuk kelompok kontrol terdapat 73,8% atau sebanyak 31 subjek. Kemudian untuk subjek dengan tingkat pendidikan atas atau tinggi ada 15 subjek yang tergolong dalam kelompok kasus atau sebesar 35,7%. Kemudian untuk kelompok kontrol ada 11 subjek atau sebesar 26,2 yang memiliki tingkat pendidikan atas atau tinggi. Kemudian subjek dengan status ekonomi rendah di sini dalam kelompok kasus terdapat 83,3% atau sebanyak 35 subjek. Kemudian untuk kelompok kontrol sendiri terdapat 61,9% atau sebanyak 26 subjek yang memiliki status ekonomi rendah dan tidak mengalami anemia. Kemudian untuk subjek dengan status ekonomi tinggi yang termasuk dalam kelompok kasus atau yang mengalami anemia itu sebanyak 7 orang atau sebesar 16,7%. Kemudian untuk kelompok kontrol, subjek yang memiliki status ekonomi tinggi dan tidak mengalami anemia itu sebanyak 38,1% atau 16 ibu hamil atau subjek. Kemudian yang terakhir yaitu pantangan makan, yang dimana subjek yang ada pantangan makannya dan termasuk dalam kelompok kasus itu terdapat 71,4% atau sebanyak 30 subjek atau 30 ibu hamil yang mengalami anemia dan ada pantangan makannya. Kemudian untuk kelompok kontrol terdapat yang memiliki pantangan makan sebanyak 45,2% atau sebanyak 19 subjek. Kemudian yang kelompok kasus yang tidak ada pantangan makannya itu terdapat 28,6% atau sebanyak 12 subjek. Dan kelompok kontrol yang tidak ada pantangan makannya sebanyak 23 ibu hamil atau sebesar 54,8%. Nah, selanjutnya yaitu untuk tabel 2 di sini menunjukkan bahwa adanya faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Yang pertama untuk umur kehamilan. Umur kehamilan pada trimester 3 itu di sini menunjukkan bahwa nilai value-nya 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Nusa Wungu. Karena nilai p-value di sini kurang dari 0,05. Kemudian di sini juga terlihat bahwa untuk hasil OR atau odds ratio terdapat 2,667. Yang hal ini berarti ibu hamil yang dengan umur kehamilan trimester 3 itu memiliki resiko mengalami anemia 2,6067 lebih besar dibanding dengan ibu hamil yang
pada yang memiliki umur kehamilan trimester 2. Kemudian status variabel kedua yaitu status gizi, yang dimana p-value-nya yaitu 1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian anemia, yang dimana di sini terlihat bahwa nilai OR atau age ratio-nya 1,159. Hal ini berarti bahwa ibu hamil yang memiliki status gizi kurang itu memiliki resiko mengalami anemia 1,159 lebih besar dibanding dengan ibu hamil yang berstatus gizi baik. Kemudian untuk keragaman konsumsi pangan, variabel di sini menunjukkan bahwa nilai p-value-nya 0,08. Hal ini berarti bahwa keragaman konsumsi pangan ini merupakan faktor risiko ibu hamil dapat mengalami anemia, yang dimana nilai OR-nya 3,758. Hal ini berarti ibu hamil yang memiliki keragaman konsumsi pangan yang rendah memiliki resiko 3,758 kali lebih besar dibanding ibu hamil yang memiliki keragaman konsumsi pangan yang tinggi. Kemudian variabel berikutnya yaitu untuk kepatuhan konsumsi tablet FE, yang dimana p-value-nya menunjukkan angka 1. Hal ini berarti bahwa kepatuhan konsumsi tablet FE tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Adapun nilai OR-nya yaitu 0,892. Artinya ibu hamil yang tidak patuh mengonsumsi tablet FE beresiko mengalami anemia 0,892 lebih besar dibanding dengan ibu hamil yang patuh dalam mengonsumsi tablet FE. Kemudian untuk tingkat pendidikannya, di sini p-value-nya menunjukkan 0,479. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana nilai OR-nya menunjukkan 0,639, artinya ibu hamil dengan tingkat pendidikan mendasar beresiko mengalami anemia 0,039 kali lebih besar dibanding dengan tingkat pendidikan atas atau yang tinggi. Kemudian status ekonomi, nilai p-value-nya yaitu 0,050. Hal ini menunjukkan juga bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi dengan kejadian anemia, yang dimana nilai OR-nya 3,077, yang berarti ibu hamil yang memiliki status ekonomi yang rendah memiliki resiko 3,077 kali lebih besar dibanding dengan ibu hamil yang memiliki status ekonomi yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu pantangan makanan, yang dimana nilai p-value-nya yaitu 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pantangan makan dengan kejadian ibu hamil pada Puskesmas Nusa Wungu, yang dimana ibu hamil dengan ibu hamil yang memiliki pantangan makan itu beresiko lebih besar 3,026 kali lebih besar dibanding dengan ibu hamil yang tidak ada pantangan makannya. Jadi, berdasarkan tabel 2 analisis bivariat ini, menunjukkan bahwa faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil itu, yang pertama, umur kehamilannya, kemudian keragaman konsumsi pangan, status ekonomi, dan pantangan makan. Sedangkan untuk faktor resiko yang tidak berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu yang pertama status gizi, kemudian kepatuhan konsumsi tablet FE, dan tingkat pendidikan. Adapun alasannya akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, yang kelima yaitu pembahasan.
Di sini poin pertama yaitu umur kehamilan sebagai faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana berdasarkan hasil penelitian tadi ini diketahui bahwa ada keterkaitan antara umur kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana umur kehamilan beresiko anemia yaitu trimester 3. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan fisiologis pada kehamilan yang dimulai pada minggu ke-6, yaitu bertambahnya volume plasma dan mencapai puncaknya pada minggu ke-26, sehingga terjadi penurunan kadar Hb. Dan selain itu, seiring bertambahnya umur kehamilan, secara fisiologis, ibu yang akan mendekati masa melahirkan akan cenderung mengalami stres yang berdampak kurang nafsu makan sehingga asupan gizi kurang yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab anemia. Nah, anemia pada trimester 3 juga bisa disebabkan karena meningkatnya kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan janin dan berbagi zat besi dalam darah ke janin yang tentunya akan mengurangi cadangan zat besi ibu. Selanjutnya yaitu keberagaman konsumsi pangan sebagai faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana tingkat keragaman konsumsi pangan tentunya berkaitan dengan tingkat kecukupan zat gizi. Oleh sebab itu, agar dapat mencapai status gizi yang ideal, maka konsumsi pangan ibu hamil itu harus beragam, yang juga tentunya harus disertai dengan jumlah asupan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sebagian ibu hamil diketahui juga memiliki pola makan yang monoton, yaitu mengonsumsi makanan dengan jenis yang sama secara berturut-turut hampir setiap hari. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa ibu hamil itu perlu mengonsumsi jenis makanan yang beraneka ragam dan seimbang, yaitu meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dalam menu hariannya harus sesuai kebutuhan tubuh sehingga kebutuhan gizi akan terpenuhi. Tentunya keberagaman konsumsi pangan ini juga berkaitan dengan status tingkat ekonomi kalau ibu hamil. Jika ibu hamilnya memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, tentu ia mampu menyajikan pilihan menu makanan yang beraneka ragam dibanding ibu hamil yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Kemudian, nah, di sini status ekonomi sebagai faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil. Jadi sebenarnya semua faktornya itu saling keterkaitan. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi itu merupakan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Nusa Wungu II Cilacap. Hal ini dikarenakan karena kebutuhan saat hamil itu lebih banyak dari biasanya dan pemenuhan gizi ibu hamil dapat dipengaruhi oleh pendapatan keluarganya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa jika keberaneka ragaman jenis makanan itu juga dipengaruhi oleh pendapatan keluarganya. Nah, di sini semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin baik gizi kehamilannya. Pendapatan yang terbatas akan mempengaruhi daya beli dan penyediaan bahan makanan sehingga mempengaruhi kelangsungan kehamilan yang dapat beresiko mengalami anemia. Nah, status ekonomi yang rendah juga berpengaruh pada pola makan ibu hamil. Belum lagi jika jumlah anggota dalam rumah tangga cukup banyak sehingga bisa menyebabkan pendistribusian makanan yang tidak merata. Hal tersebut bisa menyebabkan kebutuhan nutrisi ibu hamil tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga rentan beresiko mengalami anemia. Kemudian selanjutnya yaitu pantangan makanan sebagai faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil. Terlebih dahulu kita harus tahu pantangan makanan atau tabu makanan adalah suatu larangan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu karena terdapat ancaman bahaya terhadap barang siapa yang melanggarnya yang diwariskan dari leluhur melalui orang tua dan turun
temurun ke generasi berikutnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pantangan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana faktor pengetahuan juga dapat mempengaruhi tingkat keyakinan terhadap pantangan makanan. Ibu yang berpengetahuan baik cenderung tidak percaya mitos atau pantangan makanan selama kehamilan, sedangkan ibu yang berpengetahuan kurang cenderung percaya mitos kehamilan. Kelompok jenis makanan yang dipantang untuk dikonsumsi oleh ibu hamil di wilayah penelitian ini yaitu sebagian besar dari jenis makanan lauk hewani, sayuran, dan buah-buahan, yang dimana ini merupakan makanan yang cukup dibutuhkan dalam porsi yang dalam jumlah banyak bagi ibu hamil. Beberapa di antaranya itu tidak boleh mengonsumsi buah nanas, durian, mentimun karena dipercaya dapat menyebabkan keguguran dan keputihan. Kemudian tidak boleh mengonsumsi jenis patilan seperti lele, udang, belut karena dapat menghambat proses persalinan, dan tidak boleh makan terong karena dapat menyebabkan mumet atau pusing pada ibu hamil. Selanjutnya yaitu untuk status gizi. Status gizi di sini bukan merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Penelitian ini menunjukkan bahwa 79,8% ibu hamil yang memiliki status gizi dalam kategori baik, atau dengan kata lain, ibu yang memiliki lingkar lengan atas lebih besar atau sama dengan 23,5 cm, yang dimana berdasarkan asumsi peneliti di sini menunjukkan bahwa meskipun makanan yang dikonsumsi ibu hamil jenisnya kurang bervariasi, tetapi jika jumlah asupannya sesuai dengan kebutuhan, sehingga status gizinya tetap baik. Olehnya itu, status gizi tidak termasuk faktor risiko. Kemudian, yaitu kepatuhan konsumsi tablet FE sebagai faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana tablet FE sangat dianjurkan dikonsumsi sejak memasuki usia hamil yang usia hamil dari usia hamil trimester 1 dan berlanjut sampai trimester 3 dengan minimal konsumsi tablet FE sebanyak 90 tablet, yang dimana hasil penelitian di sini juga tidak menunjukkan bahwa kepatuhan konsumsi tablet FE itu tidak ada hubungan yang signifikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hasil observasinya menunjukkan bahwa sebanyak 70,2% ibu hamil sudah patuh dalam mengonsumsi tablet FE karena atas kesadaran sendiri. Terlebih pada ibu hamil yang mengalami anemia, bahkan ada yang mengonsumsinya 2 kali dalam sehari. Nah, ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet FE ini biasanya karena dipengaruhi oleh efek samping yang kurang nyaman dirasakan oleh ibu ketika minum tablet, seperti mual, kram lambung, atau perut terasa kencang, dan konstipasi, tetapi tidak sedikit juga yang memang masih malas atau lupa tidak minum tablet FE-nya. Nah, yang terakhir yaitu tingkat pendidikan sebagai faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil, yang dimana tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur yang menentukan pengalaman dan pengetahuan seseorang. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, di mana seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah dalam menerima informasi baru, berwawasan luas, dan dimungkinkan melakukan perilaku pencegahan penyakit yang lebih baik. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa karena seiring berkembangnya ilmu teknologi, ibu dengan latar belakang pendidikan rendah tidak begitu tertinggal ataupun kesulitan untuk mencari informasi terkait gizi dan kesehatan selama kehamilan. Nah, adapun kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu faktor umur kehamilan, keragaman konsumsi pangan, status ekonomi, dan pantangan makanan itu berhubungan signifikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Nusa Wungu II, Cilacap. Sedangkan untuk faktor status gizi ibu hamil, kepatuhan konsumsi tablet FE, dan tingkat pendidikan itu tidak berhubungan secara signifikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Adapun sarannya yaitu
Ibu hamil dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi jenis makanan yang lebih beragam dengan memperhatikan kandungan gizinya dan disesuaikan dengan pendapatan yang ada serta patuh dalam mengonsumsi tablet FE. Baik, itulah tadi review jurnal yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.